tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti ca suwaca saca samanananca dasanang kalena dhamma sakaca etam manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, Romo, Ramani yang hadir, Ibu Bapak umat Buddha Meta Wihara Tegal yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Berbahagia kita pagi hari ini sama-sama melaksanakan perbuatan baik dengan melaksanakan puja bakti, bermeditasi, berdiskusi masalah dhamma, membahas dhamma, walaupun cuaca hujan ya. Jadi banyak juga yang hadir. Ini adalah menandakan semakin maju keyakinan kita. Jadi hujan itu tidak halangan. Yang penting ibu bapak tidak kebanjiran ya, rumahnya enggak ya? Tidak ya, aman ya? Di Tegal aman. Kita cukup prihatin kalau menonton berita di tempat-tempat lain, terutama di Jakarta, di Pati dan lain sebagainya itu. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran. Jadi kita turut prihatin, kita doakan semoga semuanya lekas berlalu. Tidak ada korban jiwa ya. Seandainya ada korban jiwa, semoga kita doakan dengan kewajiban yang dilakukan, semoga terakhir di alam berbahagia. Ibu bapak dan saudara, kali ini mendapat giliran saya untuk menyampaikan pesan dhamma. Tentunya saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama dari Ibu Lei Sukawati, Ibu Cudisari yang selalu mengingatkan saya. Dahulu pernah sampai waktunya belum kelihatan ya di sini saya, sehingga membuat perasaan was-was ini datang apa enggak gitu ya. Jadi untuk dimaklumi karena rumahnya jauh dari wihara ini sehingga mungkin banyak halangan ya di jalan, tapi memang dulu kesalahan saya, jadi waktunya cukup dipres, ternyata ada trouble, ya ada kemacetan di luar dugaan sehingga ya hampir saja tidak bisa tepat waktu. Tapi dengan usaha ya yang kita lakukan, tapi tetap menjaga keselamatan, tidak gerusa-gerusu mengendarai kendaraan sehingga selamat bisa berbuat baik dengan menyampaikan pesan dhamma di hadapan ibu bapak sekalian. Ibu bapak dan saudara, kali ini saya akan menyampaikan pesan dhamma dengan topik hidup yang lebih baik ya. Jadi inginkah hidup yang lebih baik? Hidup yang lebih baik ya. Ini saya kutip dari buku Kumpulan Khotbah Dhamma Biku Sri Panyawaro Mahatera. Judul bukunya adalah Hiduplah dengan Hati-hati ya. Jadi di situ ada beberapa topik. Kemudian salah satu saya ambil. Setelah saya pelajari beberapa hari, saya coba untuk menyampaikan ya. Walaupun ibu bapak juga sudah mungkin pernah mendengarkan ini, pernah mendengarkan khotbah dari Biku Panyawaro, ya mari kita sambil mengingat-ingat kembali ya, mungkin itu sudah lama, sama-sama kita mengulang kembali ingatan kita
kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita renungkan lebih dalam ya, bahwa persoalan yang kita hadapi ini tidak hanya umat Buddha yang menghadapi persoalan ini, juga umat-umat lain, juga apakah dia itu beragama maupun tidak, apakah dia berada di Indonesia atau di luar Indonesia, ini adalah semua mengalami hal ini ya. Di mana kita dalam kehidupan ini mengalami yang namanya kekecewaan, kita pernah mengalami kecewa, pernah mengalami yang namanya keputusasaan ya. Kesakitan, kita pernah merasakan sakit, situasi yang tidak nyaman. Ini tentunya tidak hanya dimiliki oleh umat Buddha saja. Hal ini adalah setiap orang mengalami hal demikian. Kemudian sebaliknya juga ada yang kita inginkan, dan ini pun tidak hanya umat Buddha yang menginginkan ini. Jadi semua orang, semua yang beragama apapun, baik dia itu beragama maupun tidak, masih menginginkan yang namanya apa? Kenyamanan batin, kerukunan di dalam hidup berumah tangga, kemudian dengan bertetangga kita saling rukun, saling mengasihi, suasana nyaman yang kita alami. Sang Buddha menyampaikan kenapa hal ini kita alami di dalam kehidupan ini ya. Sang Buddha memberikan jawaban adalah karena kita terlahir. Jadi kita terlahir maka mengalami hal-hal yang demikian ya. Suasana yang tidak menyenangkan, suasana hati yang kita penuh dengan kekecewaan ya dalam kehidupan sehari-hari, pernah mengalami itu. Demikian juga sebaliknya, kita sempat merasakan kebahagiaan, berkumpul dengan sanak saudara dalam keadaan sehat, ekonomi yang berkecukupan. Itu tentunya kita pernah mengalami juga. Ya, itu disebabkan karena kita dilahirkan gitu ya. Jadi sebagai tanggung jawab kita dilahirkan harus melalui daripada proses tersebut. Kemudian kenapa? Ya, kenapa kita dilahirkan? Kalau kita telusuri terus ya, kenapa kita bisa dilahirkan? Ya, di dalam khotbah beliau disampaikan karena kita ini adalah melekat ya dengan nafsu keinginan. Jadi kita melekat dengan nafsu keinginan. Apapun hal-hal yang baik ya, dengan kenyamanan, kesejahteraan, kegembiraan, kesenangan, itu kita lekati. Itu kita melekat sampai ketagihan. Istilahnya begitu, sampai ketagihan kita. Jadi terus-menerus ingin. Jadi terus-menerus kita ingin melekati hal tersebut karena itu menyenangkan. Jadi ada nafsu, keinginan yang melekat. Demikian juga hal-hal yang tidak kita senangi, tentunya kita abaikan, kita tidak suka, ya, tidak nyaman suasananya, dan ini menyebabkan penderitaan di batin kita. Kemudian kalau ditelusuri kembali, kenapa kok kita melekati hal-hal yang demikian? Kenapa kita melekat? Kenapa kita melekat dan nafsu? Keinginan. Kenapa? Ya karena ada perasaan. Karena ada perasaan di dalam diri kita. Jadi dengan perasaan ini kemudian timbul kontak. Kontak dari mana? Ya, dari yang kita miliki, yaitu indria kita. Ya. Di dalam agama Buddha kita mengenal 6 indera. Yang pertama adalah indera mata, ya kita memiliki mata. Kemudian kontak dengan dunia luar, melihat sesuatu yang menyenangkan. Sehingga ada perasaan, maka kita melekat dengan hal yang menyenangkan tersebut. Sebaliknya yang tidak menyenangkan, kita menolak. Ya. Kemudian kita tidak mau menerima hal itu yang menyebabkan penderitaan di kita. Kemudian yang kedua adalah indera telinga, ya telinga otomatis kita tentunya mendengarkan sesuatu hal ya,
baik itu mendengarkan yang indah-indah, lagu-lagu, suara, kemudian juga suara-suara yang tidak mengenakkan di kita dengarkan semua, kita tampung. Ya, kenapa ini bisa terpengaruh? Sehingga kalau hal-hal yang suara yang menyenangkan tentunya kita menjadi bahagia. Ya, pujian, misalnya kata-kata yang menyanjung kita, diri kita. Kenapa itu bisa menyenangkan? Karena ada kontak luar dan itu ada perasaan. Ya, jadi ada perasaan dengan kontak tersebut sehingga itu kita menyenangi hal-hal yang memang kita senang menerima hal tersebut. Bagaimana sebaliknya yang tidak menyenangkan sehingga kita timbul benci, ya. Orang itu mencibir saya dengar nih, ya. Tidak dengar langsung, mungkin dengan orang lain ngomongkan diri kita hal-hal yang tidak baik, ya itu kita terima karena ada perasaan, kemudian kita terima kontak telinga dengan suara di luar, kemudian kita timbul rasa benci, rasa sakit hati dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang rasa, yaitu lidah, mulut. Ya, kita merasakan hal-hal yang enak, makanan ya. Dalam hal ini makanan yang enak yang kita konsumsi cukup senang. Ya, kita senang karena makanannya enak. Jadi pas misalnya. Tapi yang tidak enak seperti waduh kepedesan, keasinan, enggak enak. Jadi kita menolak. Ya karena ada perasaan tadi, ada kontak, ya. Kemudian ada perasaan dan ada kontak. Tadi apa yang pertama? Mata, telinga, mulut. Kemudian apa lagi? Mata, telinga, mulut, hidung. Nah, hidung, bau yang sedap, yang tidak sedap kita terima semuanya. Ya karena ada perasaan tersebut. Ya inilah yang membuat kalau kita melekat tentunya akan menimbulkan kelahiran berulang. Ya. Kemudian apalagi? Tadi baru 4, yang kelima adalah rasa ya, kulit kita merasakan. Dingin, panas, ini kalau ditempelin air di gelas panas, rasanya panas, ya. Kemudian dingin dari kulkas, waduh dingin di perasaan. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam pikiran ya, batin, pikiran kita. Pikiran juga itu merupakan apa hal-hal yang kita pikirkan yang baik-baik, ya kita tentunya kita nyaman untuk melakukannya. Tapi kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik, kita tidak kendalikan, ya, itu nanti bisa membuat karma buruk teman-teman buat kita. Ya jadi demikian Ibu Bapak ya. Jadi karena ada kontak. Yang pertama tadi ya kita dilahirkan, kemudian kita ya, punya perasaan, kemudian ada kontak dengan luar, ya. Nah, itulah ada 6 ya, 6 indria kita. Nah, kemudian kenapa kok ada timbul indria tadi? Jadi 6 indria. Kenapa? Ya karena ada 2. Ya dikatakan di sini ada 2, yaitu ada badan jasmani dan batin. Badan jasmani dan batin. Kalau umum kita mendengarkan di luar jasmani dan rohani. Jadi kalau untuk kita jasmani dan batin ya. Jadi kita ada badan jasmani ini kemudian sama batin kita. Ya karena itu. Jadi karena ada jasmani dan batin. Kalau tidak ada batin, walaupun ada jasmani, ya tidak merasakan apa-apa. Ya karena batin inilah yang menyebabkan kita bisa merasakan sesuatu sehingga tidak terpengaruh hal-hal yang baik maupun yang hal-hal yang buruk ya. Kemudian kenapa ada batin? Kenapa ada jasmani dan batin?
Kan begitu. Ya, Sang Buddha memberikan jawaban singkatnya adalah karena kebodohan. Ya, jadi karena kebodohan kita. Kebodohan dalam hal ini bukan berarti bodoh secara intelektual, ya bodoh. Ya bodoh ini kesannya gimana ya, kalau wah kamu bodoh, kamu goblok, bodoh. Jadi kita merasa nggak enak ya. Jadi kebodohan di sini adalah hal-hal yang tidak dilakukan atau di luar daripada sila-sila yang sudah kita ketahui, kemudian yang memiliki pandangan yang salah, ya memiliki pandangan yang salah. Kita hendaknya selaku umat Buddha memiliki yang pertama adalah di Jalan Mulia berunsur 8, unsur pertama adalah pandangan yang benar, ya pandangan yang benar. Pandangan yang benar ini ya terdiri dari ada tiga hal yang merupakan ciri dari pandangan benar. Itu apa sih pandangan benar? Jadi pandangan benar di sini secara universal. Jadi yang pertama adalah memahami baik dan buruk. Ya, memahami baik dan buruk. Jadi baik itu adalah kenapa? Itu sakitnya. Ya. Oh, hujan. Iya. Ya, silakan. Kalau gerimis masuk di sini, ini masih kosong. Silakan di sini. Mari Ibu. Nanti kalau hujan gimana itu? Iya. Ya, yang penting jangan kehujanan ya, Ibu-ibu. Saya lanjutkan ya, memahami baik dan buruk. Baik itu adalah dilakukan bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Jadi baik itu bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, ya. Jadi baik di sini menurut Buddha, menurut Buddhis ya, ajaran Guru Agung kita adalah baik yang universal ya secara keseluruhan. Dimanapun ini ya kalau baik ya baik begitu. Ya kriteria yang tadi. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Karena begini, ini mohon maaf saya tidak menyebutkan desanya, tapi ada di wilayah kita ya di Indonesia ini adalah satu desa, satu kampung itu adalah kampung pencuri. Ya, satu kampung, satu desa, paling tidak satu dusun lah. Satu dusun, saya tidak menyebutkan hal tersebut, tapi ada. Ya, bolehlah anggap ini fiksi lah begitu, tapi ada sebetulnya. Di mana seorang anak kecil umur 10 tahun, ya ayahnya datang membawa aki bekas misalnya. Ya, jadi di lingkungan situ itu udah tetangga dan yang lain ini sudah biasa, sudah tahu, ya. Tidak mungkin dia ada yang mau melaporkan kepada petugas, enggak. Jadi karena tahu, karena itu kampungnya satu dusun itulah dusun pencuri, ya. Kemudian bawa ban yang gede, ya ban satu ini dibawa pulang. Kemudian ada lagi kaca spion dibawa. Jadi anak-anak yang 10 tahun ini itu sudah biasa melihat pemandangan yang seperti itu. Kemudian keluar lagi pulang membawa ayam goreng misalnya ayahnya. Berarti kan baik menurut dia, menurut anak kecil ini. Oh, mencuri itu adalah baik menurut yang di kampung pencuri ini. Ya, karena dia jual lagi, pulang lagi membawa bakso misalnya kan. Terus kebutuhan sekolah bisa dicukupi dengan hal-hal itu. Ya, makanya di sini ya, di dalam Buddha, baik itu bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Kalau hal itu kan apakah bermanfaat bagi orang lain? Tidak. Orang lain rugi, yang kecurian bermanfaat dari dirinya sendiri. Itulah di sini dengan jelas disampaikan hal-hal seperti itu. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain.
Kemudian yang kedua adalah memahami hukum kama wipaka. Ya, kama itu buah, wipaka hasil. Jadi berbuat baik buahnya adalah kebahagiaan. Berbuat buruk akan berakibat penderitaan. Ya, berbuat baik kebahagiaan, berbuat buruk adalah penderitaan. Kemudian yang ketiga, ya, kriteria pandangan benar ini. Yang ketiga adalah memahami 4 kebenaran mulia, ya. Catari Arya Saca. Disampaikan di sana, saya mendengarkan khotbah ya dari biku MN spasi 117. Ya, coba dibuka MN spasi 1 nanti ya, dibuka itu isinya Catari Arya Saca, betul ya? MN Majjhima Nikaya 117, yaitu membahas tentang itu. Jadi tentunya kita sudah tahu semuanya, hanya ini kita mengulang-ulang ya, karena kalau tidak diulang-ulang nanti lupa. Itu sifat saya, mungkin pada umumnya juga sama ya, kalau tidak diulang-ulang lupa. Tapi kalau diulang-ulang secara tidak langsung seperti Parita ini. Saya dari kecil dulu, ya masih kecil, ya sudah bisa membaca menulis tentunya, sering diajak wihara sama ayah saya, ya ngapalin itu. Dulu itu namanya Wandana ya Romo ya istilahnya. Sekarang menjadi Pubabaga Namakara Namo Tassa Bhagavata, ini sudah gitu. Kemudian untuk selanjutnya sering-sering ya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Pancasila apa itu? Pancasila Buddhis ya. Kemudian berkembang makin ke sini. Sampai seusia sekarang ini belum semua hafal. Memang buku Parita itu memang dibaca istilahnya. Pembacaan Parita kan begitu. Tetapi kalau tidak ada buku bagaimana? Kalau tidak ada buku kita tidak bisa mengikuti. Padahal sering kita mendengarkan bahwa menjelang kematian itu kalau hal-hal yang baik kan nanti akan tumimba lahir di tempat yang berbahagia kan begitu. Lah begitu mau meninggal nggak ada buku, kalau nggak hafal nggak bisa. Kita paling tidak ya Pubabaga Namakara dan lain sebagainya itu gitu ya. Terus terang saja Ibu Bapak, jadi untuk Karania Meta Sutta, Manggala Sutta, ya baru-baru saja itu saya harus bekerja berusaha keras untuk menghafal. Karena di zaman Sang Buddha itu kan menghafal pada saat dulu itu. Jadi tidak ada yang ditulis. Begitu ya Ibu Bapak. Ya, pada zaman dahulu ya sering mendengarkan adalah dihafal semuanya, khotbah-khotbahnya dihafal semuanya. Ya mari kita bersama-sama berlatih. Saya ingin tunjukkan itu, ternyata saya usia 62 tahun ini ternyata masih mampu juga menghafal gitu ya. Oh ternyata karena latihan dan ada kemauan keras, ada kemauan dari kita. Ya memang harus dipaksakan, seperti Romo sering sampaikan di dalam ceramahnya, harus dipaksakan itu. Meditasi harus dipaksa, ya harus dipaksakan, memang betul harus dipaksakan. Kalau enggak ya malas. Kita harus lawan malas kita, kan adanya kita udah mengenal wirya, semangat gitu kan. Harus dipaksakan. Memang betul. Berdana, uang, kita memberi ya, itu juga harus dipaksakan. Kalau tidak masih merasa punya pemikiran waduh ini nanti kekurangan, nanti kurang. Kalau dikurangi apa? Padahal tidak, sebetulnya tidak. Kalau ini sudah meyakini, kalau yakin. Kalau hanya mengerti saja tidak yakin, nggak jadi nanti. Ya, jadi harus berjuang, harus berjuang gitu ya, harus berjuang dipaksakan. Ya, Ibu Bapak kan di sekitar Tegal sini ya, dekatlah dengan wihara. Jadi ini mohon maaf ya, bukannya ini untuk memotivasi saja. Saya jauh-jauh dari Pemalang itu saya jalani, begitu paling tidak seminggu sekali gitu. Tapi kalau dekat wiharanya di Pemalang ada, tapi di sana Maitreya ya. Ada wihara Maitreya bukan Theravada. Saya awalnya juga tidak mengerti ini aliran saya apa gitu. Saya mengikuti Bante Giri di Bali sana ya. Jadi kami, ayah, ibu, keluarga semua mengikuti, jadi saya diajak sering ke wihara.
Jadi yang beragama Buddha ini kan tidak semuanya dari kecil atau dari orang tua ya. Keturunan itu ada dari setelah belajar, kemudian cocok. Ini kecocokan ya. Sedangkan Guru Agung Buddha Gautama juga beliau pada saat zaman dahulu itu tidak, beliau mengajarkan dhamma tidak untuk meninggalkan ya, mengajarkan orang untuk meninggalkan agamanya sendiri, tidak mencari murid, tidak mencari umat, tidak. Tetapi ada hal-hal yang harus diajarkan oleh beliau tentang kebenaran maupun ketidakbenaran, seperti itu. Ya memang harus dipaksakan ya. Jadi Ibu Bapak, bahwa hal-hal tadi itu yang menyebab kita terakhir, kemudian yang menyebabkan kita menderita ya. Maka dari itu Guru Agung Buddha Gautama ya mengajarkan kepada kita di dalam salah satu Dhammapada, di sana ada syair yang menyampaikan ya di dalam terjemahannya. Jadi seseorang yang mengalahkan musuh 1000 orang itu bukan merupakan pahlawan yang sejati, tetapi seseorang yang bisa mengalahkan dirinya sendirilah yang itu merupakan pahlawan sejati. Jadi dengan mengalahkan diri sendiri itu maksudnya adalah kita tidak melekat ya. Ini juga ada beberapa penafsiran ya, bahwa agama Buddha, wah ini kan mengajak menyampaikan bahwa ajarannya adalah ajaran yang pesimistis. Itu karena seperti yang disampaikan oleh Buddha Gautama pada saat khotbah pertama kan beliau menyampaikan adanya duka, bahwa kehidupan ini adalah penderitaan, kehidupan ini adalah duka. Jadi kesannya pesimis itu. Ya memang kenyataannya. Jadi orang-orang ya mungkin itu hanya dia pura-pura saja, menutup-nutupi, padahal yang sebenarnya memang betul ya. Jadi ada duka ya, duka itu ada. Jadi percaya dengan adanya duka, dalam kehidupan ini ada duka, kemudian ada sebab ya, sebabnya duka, kemudian akhir duka, memang ada itu berakhirnya duka, nanti akan berakhir, dan ada jalannya ya. Jadi sebabnya itu adalah kemelekatan, nafsu keinginan yang melekat, nafsu keinginan yang melekat ya. Untuk itu beliau mengajarkan marilah kita melepaskan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh banyak harta, tidak boleh banyak materi, tetapi beliau mengajarkan silakan saja, asalkan dengan cara-cara yang baik, tentunya tidak melanggar sila ya. Usaha-usaha yang dilakukan silakan saja untuk kesejahteraan daripada keluarga, terutama kita yang berumah tangga ini. Kemudian tapi dengan jangan lupa suatu saat nanti akan kita lepaskan. Misalnya ada kita memiliki uang, memiliki materi, ada saudara, sanak saudara, kerabat, tetangga yang membutuhkan, kita harus ikhlas melepaskannya dengan cara bijaksana. Bukan berarti semuanya punya 10 dikasih 10 itu namanya tidak bijaksana ya. Yang penting kita tidak kekurangan. Jadi dengan demikian maka hidup kita nanti akan lebih baik. Kalau kita tidak memiliki kesadaran untuk melepaskan ya, kita mengklaim bahwa hal itu adalah ini selamanya, ini buat saya miliki harta ini, itu nanti akan menderita ya. Untuk itulah sesuai dengan judul di depan tadi, topik atau tema di depan tadi adalah hidup untuk lebih baik ya. Hidup untuk lebih baik ini mari kita dengan cara punya kesadaran untuk melepas, untuk tidak melekat dengan kesadaran ya. Kita sadarilah bahwa suatu saat ini semuanya akan berubah, tidak ada yang abadi. Segala yang terbentuk tidak ada yang kekal ya. Anicca, dukkha, anatta. Ya, itu sudah sama-sama juga kita mendengarkan, sering mendengarkan hal itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita punya ilmunya bahwa kalau kemelekatan itu membuat kita menderita, membuat kita
tidak nyaman, maka dari itu kita tidak usah melekat. Jalanilah hidup ini sesuai dengan apa adanya. Ya memang itu manusiawi, melekat. Paling tidak kita pernah mendengarkan atau memiliki ilmunya lah ini. Dengan kita belajar Buddha Dharma, kita tahu bahwa ini tidak perlu dilekati karena semuanya akan berubah, ya. Kita sudah punya pengertian seperti itu saja, masih juga kita kalau mengalami, ya, kalau teori boleh, tapi kalau mengalami sendiri, contoh misalnya punya kendaraan baru, waduh, kita dilap belum bersih sudah dilap, diselimutin segala macam, wah tahu-tahu bahwa keluar sekali kena noda, waduh rasanya karena kita melekat, kita lekati gitu, bahwa ini merasa milik saya gitu, milikku gitu ya. Coba kalau kita, ya sudahlah, kalau memang ada yang lecet sedikit, ya tinggal di kompon, tinggal dibawa ke bengkel. Harusnya kan begitu pengerjaannya. Tapi begitu seketika kita melihat barang yang kita sayangi, yang kita senangi itu adalah mengalami lecet, ya misalnya motor sepeda motor, wah kita selimutin, kita tadi baru sih ini, kita liatin terus gini ya, waduh senang kan. Nah, jadi begitu lecet sedikit, waduh, ya memang. Tapi masih mending kita memiliki ilmunya gitu ya. Jadi mantra kita keluarkan, oh semuanya tidak ada yang abadi. Ya sudah, kita jalani sesuai dengan sewajarnya saja. Oh ya sudahlah. Mungkin itu memang harus begitu. Mungkin ada orang yang tidak sengaja atau apa, ya sudah. Nanti kalau kita menelusuri lebih jauh lagi, siapa ini? Jangan-jangan si A, si B menuduh, jadi timbul kebencian di dalam diri kita. Ya sudahlah, diperbaikin. Ya saya mengalami sendiri gitu. Tapi masih untung kita sudah punya ilmunya, sehingga kita bisa, ya seketika itu memang iya. Tapi untuk selanjutnya begitu kita ingat lagi ajaran Sang Buddha, oh ya sudahlah, ini kita perbaiki. Ya, tapi jangan juga ini semuanya tidak kekal, nanti sengaja kecepatan tinggi nabrak, itu juga keliru juga hal demikian. Ya kita jalani sesuai dengan apa adanya saja. Hidup ini kita jalani sesuai dengan apa adanya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma, ya. Mohon maaf ini saya bukan di depan ini, ilmu saya terutama tentang agama Buddha ini masih minim ya. Jadi untuk itu saya juga terima kasih Anumodana Ibu diberikan kesempatan. Jadi saya mau baca. Jadi di rumah ada beberapa buku itu. Kalau tidak diberikan tugas jadi saya nggak baca gitu. Sudah lama. Jadi dengan demikian jadi ada usaha untuk membaca paling tidak. Jadi membaca Dhamma, membahas Dhamma pada waktu yang sesuai kan berkah utama kan Pak ya Pak. Jadi memiliki ketahanan ya. Memiliki baik budi ya. Kemudian menemui para biku, membahas Dhamma yang sesuai, itulah berkah utama. Ya. Semoga kita semuanya semakin maju di dalam Dhamma, semoga kita semuanya sehat, berbahagia. Terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu.